Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan coba membahas beberapa soal mengenai pengukuran tunggal. Konten ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain. Ada playlist kelas 11, kelas 12, latihan soal UTBK Fisika, kemudian playlist latihan soal fisika SIMAK UI ya, seleksi masuk UI. Silakan dicek playlist-playlist tersebut. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silakan berdonasi di akun bank ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, nomor 1, kedudukan skala sebuah mikrometer sekrup yang digunakan untuk mengukur diameter ya. Jadi dipakai untuk mengukur diameter sebuah bola kecil, ditunjukkan oleh gambar di samping atau gambar di bawah ini ya. Berdasarkan gambar tersebut, sebaiknya dilaporkan diameter bola kecil adalah ini kita nyatakan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya ya. Nah, maka ini mikrometer sekrup. Cara menentukan hasil pengukuran mikrometer sekrup ya, yang langsung dibaca dari alat ukur itu mirip dengan jangka sorong ya. Sebelumnya kita coba tuliskan dulu ya formula menyajikan hasil pengukuran ya lengkap dengan ketidakpastiannya. Yakni gini ya, hasil pengukuran adalah X0 plus minus delta X. Apa itu X0? X0 adalah ya hasil pengukuran yang dibaca langsung dari alat ukur. Yang dibaca langsung dari alat ukur ya. Nah, sedangkan delta X ya adalah ketidakpastiannya, ketidakpastian si alat ukur. Nah, yang saya maksud tadi adalah X0 ya. Jadi, cara menentukan X0 atau hasil pembacaan alat ukur dari jangka sorong dan mikrometer sekrup itu mirip. Bedanya di NST-nya ya. Gimana cara menentukan X0-nya? X0-nya adalah skala utama ya tambah nilai skala terkecil alat kali skala nonius. Nah, ini sama nih formulanya dengan jangka sorong ya. Jadi mikrometer sekrup dan jangka sorong menentukan X0-nya formulanya sama. Hanya tentu bedanya cara menentukan SU-nya dan SN-nya beda ya. Kemudian NST-nya juga beda. Tapi formulanya sama. Sekarang kita cek dulu untuk skala utama. Kita tahu skala utama untuk mikrometer sekrup itu yang ini ya, yang horizontal ya. Ini skala utama. Sedangkan yang vertikal ini adalah skala nonius ya. Nah, lalu gimana nih skala utamanya ya? Kita lihat nih, di sini ada 0, ada 5 ya. Berarti ini 1 ya. Ini 2, 3, 4 ya kan, 5, 6, 7, 8. Nah, skala utamanya adalah 8. 8 apa? Ingat, kalau mikrometer sekrup itu milimeter ya. Jadi 8 milimeter. Ini milimeter satuan dari skala utamanya. Tambah berapa NST untuk mikrometer sekrup? Baik. Kalau adik-adik lupa, gini cara ingatnya ya. Cara ingatnya kita mulai dari yang paling besar dulu ya. Yang paling besar ada ya, saya tuliskan di sini saja. Ada mistar ya, alat ukur panjang mistar. Ini NST-nya adalah ya 1 mm atau 0,1 cm ya. Kemudian jangka sorong. Nah, jangka sorong ini NST-nya adalah 0,1 mm. Nah, terus mikrometer sekrup. Nah, ini NST yang paling kecil ya, karena ini yang paling teliti ya, adalah ya 0,01 mm. Nah, gini cara ingatnya. 0,1 mm ya. Jadi NST untuk jangka sorong adalah 0,01. Nah, ini cara menentukannya ada nih ya. Paling bagus sebenarnya langsung diperagakan di alatnya. Cara menentukan NST dari mikrometer sekrup. Nah, ini 0,01 mm. Kali skala nonius. Nah, skala noniusnya ini kita lihat nih 10, berarti ini
11 ya, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini nih. Jadi skala Noniusnya adalah 16 ya nih, segaris nih. 16 ya. Nah, pertanyaannya adalah 16 apa? Apa satuannya? Nggak ada ya. Jadi skala Nonius nggak punya satuan ya. Jadi 16. Maka ini menjadi ya 8 mm tambah ya 0,16 mm ya. Atau adalah 8,16 mm. Nah, oke. Berikutnya adalah ketidakpastiannya. Untuk pengukuran tunggal ya, untuk pengukuran tunggal, ketidakpastian adalah setengah dari NST, alat ukur. Nih untuk pengukuran tunggal nih, baik mistar, jangka sorong atau apapun ya. Untuk pengukuran tunggal, dia setengah kali ketidakpastiannya adalah setengah kali nilai skala terkecil alat ukur tersebut. Ini khusus untuk pengukuran tunggal ya, atau satu kali pengukuran ya. Nah di sini 0,01 mm ya. Maka delta X-nya adalah ya 0,005 gitu ya. Ya kan? Milimeter. Nah, maka gimana cara menentukan hasil pengukurannya? Ini kita tuliskan sama dengan ya. X0-nya tadi 8,16 milimeter. Milimeter ya. Plus minus ya 0,0 ya 0,5 mm. Awas. Penulisan hasil pengukuran yang paling benar adalah ya gini. Jumlah desimal untuk X0 dan delta X harus sama. Atau jumlah angka di belakang komanya harus sama. Maka kita harus samakan nih. Jadi 8, di situ ada 3. Di sini ada 3 angka dan ada 2 ya. Jadi harus sama. Jadi ini harus 1, 6 mengikuti jumlah angka di belakang koma ketidakpastiannya, mengikuti ketidakpastiannya. Jadi harus 8,160. Harus 3 ya. Plus minus 0,05. 0,005 ya. Nah, gini dia. Baru kita buat dalam kurung milimeter. Nah, satuannya milimeter sama dan jumlah desimalnya sudah jumlah angka di belakang komanya sudah sama yaitu 3. Jadi harus sama ya. Jadi di 8,16 itu kita tambah 0 jadi 8,160 supaya 3 angka di belakang koma. Nah, jadi yang benar adalah ini berarti satuannya salah nih. Ini harusnya milimeter ya. Milimeter nih bukan sentimeter. Jadi jawaban yang benar adalah E. 8,160 plus minus 0,005 mm. Oke. Oke, soal berikutnya. Laporkan hasil pengukuran panjang dengan mistar lengkap dengan ketidakpastiannya. Nah, seperti tadi nih, kita sajikan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya. Oke, ini gambarnya ya. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, di sini tidak start dari 0 ya. Tidak start dari 0 cm. Ini skala-skala di atas 5, 6, 7 dan seterusnya ini cm ya. Sedangkan yang ke skala-skala kecil itu milimeter ya. Atau 0,1 cm. Nah, dia tidak mulai dari 0 nih. Dan kalau kita besarkan ini ya. Kalau kita coba gambar lebih jelas, ini kan ada 5 ya. Kemudian ada 1 ya, berapa garis itu 4 ya? 2, 3, 4. Kemudian ada garis di sini. Nah, oke. Ya, jadi ini berarti 4,9 ya kan? 4,8, 4,7, 4,6 ya. Ya kan? 4,9, 4,8, 4,7, 4,6 ya. Dan ternyata di sini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Dia tidak garis ini atau benda ini tidak tepat berada di 4,6 ya, tapi berada di 4,5 tuh ya. Jadi di 4,5 cm. Itu di di ujung kiri, sedangkan di ujung kanan ya, di ujung kanan ini adalah ya ini 11,1, 11,2, 11,3, 11,4 ya. Nah, dia nggak sampai 11,5. Jadi kita ambil 11,4 cm. Ya. Maka ya
Nah, tadi eh, kita punya hasil pengukuran adalah X0 plus minus delta X. Nah, X0-nya tadi yang langsung dibaca dari alat ukur ya. Yang dibaca dari alat ukur. Ya, di sini X0-nya berapa? Ya, pasti kita harus kurangkan nih ya. Jadi X0 ini panjang bendanya ini ya. Panjang benda ini kita harus kurangkan nih, 11,4 cm kurang 4,5. Ya, kita kurangkan aja. 11,4 kemudian 4,5 ya. Ini jadi 9 ya kan? Ini jadi 6 ya. Oke, jadi 6,9. Jadi X0-nya adalah 6,9 cm. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan ketidakpastiannya? Tadi kita tahu ketidakpastian dari pengukuran tunggal adalah setengah kali NST mistar. Nah, NST mistar tadi adalah 1 mm ya. 1 mm. Maka ketidakpastiannya adalah 0,5 mm ya. Atau kalau mau dijadikan cm ya, adalah 0,05 cm ya. Dari milimeter ke cm naik ya, jadi naik satu tangga jadi bagi 10. Nah, maka kalau kita nyatakan hasil pengukuran ini dalam cm ya. Ini ya kita masukkan dulu nih, X0-nya 6,9 cm tambah 0,05 cm. Dan tadi penulisan yang paling benar adalah 6,90 tambah 0 plus minus ya, plus minus 0,05. Ya, jadi jumlah desimalnya harus sama nih, jumlah angka di belakang koma harus sama, itu 2 ya. 6,90 plus minus 0,05. Jadi jumlah angka di belakang komanya harus sama. Jadi 6,9 kita harus tambah 0 ya. Nah, itulah hasilnya. Soal berikutnya, laporkan hasil pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong untuk gambar berikut lengkap dengan ketidakpastiannya. Oh, sama juga dengan tadi ya. Jadi kita nyatakan lengkap dengan ketidakpastiannya, berarti kita harus cari dulu X0 ya. X0 ya tadi X0 itu ya sama dengan mikrometer sekrup ya, skala utama tambah NST kali skala nonius. Nah, gitu dia. Nah, skala utamanya yang mana? Skala utamanya adalah yang di atas ini ya. Ini skala utama untuk jangka sorong, sedangkan skala nonius yang di bawah. Ya. Skala nonius bisa digeser-geser nih ya. Dia melekat di rahang geser ya. Oke. Nah, gimana cara menentukan skala utama? Kita lihat angka 0 pada skala nonius. Angka 0-nya mana? Ini angka 0-nya ya. Skalanya ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, betul ya. Situ angka 0-nya. Nah, angka 0-nya dia tunjuk di mana tuh? Dia tunjuk di ini kan 1, 2, berarti ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, sampai nggak di 1,7? Enggak ya, nggak sampai di 1,7. Jadi skala utamanya adalah 1,6. Apa satuannya? Perhatikan di atas itu mirip mistar ya, maka dia sentimeter. Ya kan? Mirip mistar ya. Nah, 1,6 cm. Itu skala utama jangka sorong itu cm ya. Jadi 1,6 cm. Dia nggak sampai 7 ya di situ. Oke, jadi ini memang kita harus perhatikan dengan teliti. Nah, tadi berapa skala NST dari jangka sorong? Nah, sebenarnya jangka sorong ini NST-nya bisa berbeda-beda tergantung alatnya ya. Tapi biasanya untuk jenjang SMA dipakai tadi ya, yang 0,1 mm tadi ya. 0,1 mm ya, atau 0,01 cm ya. Oke. Jadi NST-nya adalah 0,1 mm. Ini NST untuk jangka sorong ya, atau 0,01 cm ya. Nah, skala noniusnya gimana caranya? Cari yang berimpit. Nah, yang berimpit kalau kita perhatikan ini antara skala utama dengan skala nonius, yang berimpit atau yang segaris adalah yang ini ya. Nih. Oke. Nah, kalau kita hitung ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Nah, berimpit di 8 ya. Jadi skala noniusnya 8. Sekali lagi dia nggak punya satuan.
maka X0-nya adalah 1,6 cm tambah 0,08 cm. Alhasil adalah 1,68 cm. Ya. Oke, sedangkan ketidakpastiannya adalah setengah dari NST, setengah dari 0,01 cm sama dengan 0,005 cm, ya kan? Maka hasil pengukurannya adalah 1,68 cm plus minus delta X-nya adalah 0,005 cm, atau penulisan yang paling benar adalah 1,680, ya kan, karena 3 angka di belakang koma harus sama, plus minus 0,005. Nah, ini sudah sama nih jumlah angka di belakang komanya, satuannya sudah sama juga, 1,680 plus minus 0,005 cm. Inilah hasilnya. Soal berikutnya, laporkan hasil pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer sekrup. Oh, mikrometer sekrup lagi nih. Untuk gambar-gambar berikut lengkap dengan ketidakpastiannya. Jadi kita punya dua pengukuran ya. Jadi ada yang mengukur benda yang di gambar A dan benda di bagian B ya. Oke, jadi kita langsung kerjakan saja masing-masing ya. Untuk bagian A dulu ya, X0-nya dulu ya. Jadi X0-nya ini skala utama tambah NST kali skala nonius. Ini juga sama. X0 adalah SU tambah NST kali skala nonius ya. Nah, skala utamanya berapa? Seperti tadi cara menentukannya. Jadi ini 0, ini kan 1, ini 2, ini 3 ya. Nah, ini tadi di bawahnya 3,5 kan? Jadi 1, 1, 0, 0,51, 1,52, 2,53, 3,5. Nah, satuannya adalah milimeter. Nah, ya. Kemudian ini tadi NST-nya adalah 0,01 mm gitu ya. Iya kan? Nah, skala noniusnya tepat nih, 15 ya. 45 ya. Tepat nih 45 ya, itu 45. Oke. Sedangkan yang ini skala utamanya ini 0, 0,5, 1, 1,5 ya. Di 0, 0,5, kemudian 1, 1,5. Itu ada garisnya ya, kelihatan ya. 1,5 mm. 0,01 mm kali skala noniusnya di sini 15, 16, 17 ya. Ya kan? 15, 16, 17 nih segaris nih, 17 nih. 17 ya. Di situ adalah 17. Maka ini menjadi 3,5 mm tambah 0,45 mm. Sedangkan yang ini 1,5 mm tambah 0,17 mm ya. Alhasil ini X0-nya adalah ya 3,75 ya, gitu ya. 3,75 mm. Ya kan? Oh, bukan ya. 3,95 ya. 3,95. Ya, 3,95. Jadi itu 3,5 0,45 ya kan? Nah, 3,95. Oke. Ya, 3,95. Sedangkan yang ini 0,17 tambah 1,5 ya. Oke, ini 1,67. Oke. X0-nya adalah 1,67 ya milimeter. Ya, maka hasil pengukuran ini adalah ya 3,95. Oke, plus minus. Nah, ketidakpastiannya nih setengah dari NST. Jadi delta X-nya setengah dari NST. Hasilnya adalah berapa tuh? 0,005 ya, gitu ya. 0,005. Ya. Maka ini kalau kita tulis langsung saja kasih benar ya, ini harus 3 angka. 0,005. 3 angka di belakang koma
milimeter. Nah, kemudian untuk yang ini ya, hasil pengukurannya 1,670 plus minus 0,005 milimeter. Jadi harus sama, 3 angka di belakang koma. Inilah hasilnya.